A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran. InsyaAllah kita akan berbicara pada malam hari ini mengenai salah satu sifat yang merupakan bahagian dari makarimul akhlak yang menjadi pembuka pintu segala kebaikan. Sebaliknya, lawannya merupakan pintu segala keburukan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran yang berguna bagi kita semua. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat 119 dari surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada suratul Maidah ayat 119 juga. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian hidup lurus bersama-sama orang-orang yang jujur, atau jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Penutup dari suratul Maidah, setelah Allah menceritakan dialog antara Allah dan Nabi Allah Isa di hari kemudian nanti. Allah menceritakan dialog yang akan terjadi di antara Allah dan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, di mana Allah bertanya kepada Nabi Allah Isa, apakah benar kamu memerintahkan manusia untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai sembahan selain dari Allah? Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam membantah dan mengatakan, ya Allah, Maha suci Engkau, aku tidak pernah sama sekali mengucapkan kecuali apa-apa yang Engkau perintahkan. Seandainya saya pernah mengucapkan hal tersebut, pasti engkau ketahui.
Engkau mengetahui segala-galanya mengenai aku, sedangkan aku tidak mengetahui mengenai engkau kecuali apa yang Allah ajarkan kepadanya. Nah, setelah kesaksian Nabi Allah Isa, Allah menutup suratul Maidah, qala hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum, inilah hari di mana orang-orang yang jujur, kejujuran mereka betul-betul memberikan manfaat bagi mereka. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Bagi mereka Allah sediakan taman surga, mereka berdiam di dalamnya kekal untuk selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang amat besar. Kita pilih hanya 2 ayat ini, padahal banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai as-sidqu. Kita akan kaitkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari-nya, Muslim-nya, Tirmidzi-nya, begitu juga Ahmad bin Hanbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Rasulullah mengingatkan kita semua akan hal yang amat penting yang akan mengantarkan kita menuju segala kebaikan dan mengingatkan kita dari satu sifat dan perbuatan yang akan mengantarkan kita terjerumus ke dalam segala keburukan. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian betul-betul apa? Hendaklah kalian hidup ini penuh dengan kejujuran. Karena kejujuran akan mengantarkan kalian menuju albir. Apa albir? Albir ini menggambarkan satu kata yang menunjuk kepada apa? Kebaikan yang sempurna. Seluruh kebaikan ada pada albir. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah Allah menerangkan bagaimana albir mencakup makna yang amat luas. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was sairina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bagaimana kata bir ini mencakup dari mulai keimanan pada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada malaikat, keimanan juga kepada para nabi dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian mencakup juga di dalamnya orang yang memberikan harta mereka padahal mereka mencintai harta mereka kepada kerabatnya. Dzawil qurba wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Begitu juga kepada orang miskinnya, kepada ibnu sabilnya, termasuk di dalamnya juga apa? Kesabaran ya, dalam menghadapi cobaan hidup ini, susahnya, penderitaannya, bencananya, termasuk juga kesabaran, keberanian dalam menghadapi apa? Ujian di medan perang dan juga menepati janji. Semua ini sifat-sifat yang tercakup dalam kata albir. Jadi orang yang bersikap jujur dalam hidup ini ya, akan diantarkan Allah menuju ke segala kebaikan. Menuju kebaikan yang amat sempurna yang akan membawa keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Wa innal birra yahdi ilal jannah,
Dan albir, sifat bir ini akan mengantarkan orang masuk ke dalam syurga. Sebaliknya, selanjutnya, wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang bersikap jujur, kemudian dia berusaha betul-betul untuk berkata benar dan jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang siddiq. Kalau orang mendapatkan gelar siddiq, maka orang tersebut sama dengan para nabi dalam sifatnya. Karena para nabi tidak ada satupun dari mereka yang pernah berdusta. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi seseorang kalau berkata jujur dan selalu berhati-hati untuk bersikap jujur dan benar, orang tersebut akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Ini kesaksian dari Allah. Tapi sebaliknya, wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari apa? Kebiasaan berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta ini akan mengantarkan seseorang menuju al-fujur. Kalau albir merupakan kebaikan yang sempurna, yang menunjukkan kepada seluruh arti kebajikan dan kebaikan, maka fujur ini sebuah kata yang menunjukkan arti yang buruk dan semua hal-hal yang bersifat buruk. Kalau kata syar menunjukkan keburukan, bisa saja menunjuk satu makna, dua makna. Kalau fujur ini mencakup seluruh makna keburukan. Kekafiran termasuk bahagian dari fujur. Zina bahagian dari fujur. Mencuri bahagian dari perbuatan fujur. Semua hal-hal yang buruk masuk dalam kata fujur. Jadi wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari sifat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan ini akan menjerumuskan orang ke dalam perbuatan fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur ini akan mengantarkan orang ke dalam api neraka. Wa innar rajula la yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seorang laki-laki berbicara bohong dan terbiasa mengucapkan bohong, kemudian juga dia berusaha untuk melakukan kebohongan, akhirnya lama-kelamaan ditulis di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab. Begitu seorang disaksikan sebagai seorang kadzdzab, maka pintu segala kebaikan tertutup. Begitu juga di hari akhir nanti. Nah, di sini kita akan merenung sejenak. Mengapa as-sidqu menjadi apa? Pembuka pintu kebajikan. Kata as-sidq di sini bukan hanya ucapan yang benar. Tapi as-sidqu di sini bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga menggambarkan hati yang jujur. Apabila seorang jujur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur bersama Allah, dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meresapi dan merenungkan, jujur bersama hatinya, jujur bersama Allah, pasti dia akan beriman. Pasti dia akan beriman. Karena dia akan menemukan kebenaran apabila dia jujur bersama dirinya dan juga jujur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebetulnya kebanyakan orang-orang kafir, dari mulai Fir'aun katakan, begitu juga Abu Lahab dan Abu Jahal, bukan mereka tidak mengetahui kebenaran. Allah gambarkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Sebetulnya mereka mengingkari ayat Allah padahal hati mereka yakin pada kebenaran. Zulman wa 'uluwa, karena sudah terbiasa berbuat zalim dan bersikap sombong, mereka menolak untuk menerima kebenaran. Ini merupakan keterangan dari Allah. Jadi Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, para pemuka dari orang-orang yang kafir, bukan mereka tidak mengetahui kebenaran, mereka tahu kebenaran, tapi mereka mendustakannya. Saya mau tanya kepada anak-anak, kira-kira para koruptor ini tahu nggak korupsi itu merupakan perbuatan jahat? Tahu nggak? Perzinaan perbuatan yang kotor, tahu nggak?
LGBT juga perbuatan yang kotor. Walaupun mereka tahu, tapi apa? Hati mereka mendustakan kebenaran tersebut, bahkan mereka membela perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, kejujuran bersama Allah, kejujuran bersama diri kita akan membuat kita membuka diri untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Begitu juga kejujuran bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat betul-betul kita mau mendengarkan dan menyaksikan apa yang dicontohkan Nabi dalam hidup ini, kita mau berpikir dengan benar. Setelah kita menemukan kebenaran, kita juga bersikap jujur mengakui kebenaran tersebut dan mengikutinya, pasti kita akan diantarkan menuju ke mana? Menuju segala kebaikan. Jujur bersama orang tua kita, jujur bersama teman-teman kita akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tapi begitu kita berdusta, maka kita melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Betul enggak? Di saat kita katakan mengambil barang seseorang. Kalau kita mencuri barang seseorang, mencuri ini kira-kira bahagian dari bohong bukan? Kebohongan bukan? Karena begitu kita mengambil barang orang lain, kita mengambil barang yang bukan hak kita. Lalu orang punya barang bertanya, kamu lihat barang saya enggak? Kamu ambil barang saya enggak? Kita mengatakan tidak untuk membela diri kita. Nah, kalau orang yang jujur mungkin enggak mengambil barang orang lain. Oleh karena itu, dari as-sidqu ini lahir amanat. Dari as-sidqu lahir apa? Sifat amanat. Dari as-sidqu juga apa? Lahir al-wafa, kesetiaan dan menepati janji. Dari as-sidqu juga lahir berbagai macam sifat, diantaranya keadilan. Orang yang jujur pasti berlaku adil. Karena orang yang jujur dalam kesaksiannya pasti berlaku adil. Begitu juga dalam hukum pernyataannya pasti akan berlaku adil. Maka dari as-sidq disini lahir amanat, lahir keadilan, lahir juga apa? Al-wafa, kesetiaan, termasuk juga sifat syaja'ah, merupakan bahagian daripada kejujuran. Orang kalau betul-betul jujur bersama kebenaran, yakin terhadap kebenaran dan dia mengakuinya, dia tidak akan takut menghadapi sesuatu. Tapi orang yang hatinya bergelisah apa? Orang yang tidak jujur. Oleh karena itu dalam satu hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian bersikap jujur. Fa inna as-sidqa tuma'ninah, karena kejujuran itu membawa hati tentram. Wa innal kadhiba riba, sedangkan berbuat dusta, bersikap dusta akan membuat hati bergelisah. Kita punya uang, datang orang minta bantuan sama kita, teman kita. Kamu punya uang enggak? Saya pinjam sama kamu. Lalu dia mengatakan, saya enggak punya. Kira-kira hatinya gelisah enggak? Pasti hatinya gelisah. Oleh karena itu semua sifat-sifat buruk sebetulnya berasal daripada al-kadzib, kebohongan. Semua sifat-sifat baik berasal daripada as-sidqu, kejujuran. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan apa? Awwaluddin ma'rifatuh, mengenal agama dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalu ma'rifatihi tasdiqu bih, kesempurnaan dari ma'rifat kalau apa yang kita tahu kita benarkan, kita amalkan. Tapi kalau kita tahu sesuatu, perbuatan kita enggak sejalan dengan kita tahu, maka apa yang kita tahu tidak akan berguna buat kita. Jadi kesempurnaan dari ma'rifah kita kepada Allah diikuti dengan tasdiq. Dengan tasdik artinya apa yang kita tahu, kita benarkan, kita ikuti, kita jalankan. Seperti yang saya pernah bilang, kalau orang sakit pergi ke dokter, diberikan resep, ditebus resepnya tapi nggak dimakan, sembuh nggak? Begitu juga petunjuk Allah bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi kita terima dengan jujur, kemudian kita benarkan dan kita ikuti. Maka Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu mas-shadiqin, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam
digoda oleh istri pembesar Mesir yang merawat dirinya. Dia mengunci pintu, ya. Kemudian dia menggoda Yusuf alaihi salatu wassalam, seorang pemuda yang tampan pada masa mudanya. Nabi Yusuf langsung mengatakan ma'adallah. Dia berlari menuju ke arah pintu. Ketika dia membuka pintu, tuannya masuk. Coba perhatikan. Kalau seandainya Nabi Yusuf mengikuti hawa nafsunya, kira-kira hatinya akan bergelisah nggak seumur hidup? Walaupun orang memuji dirinya, tapi hatinya bergelisah. Akhirnya Allah tolong Nabi Allah Yusuf, ternyata yang bersaksi masih keluarga wanita tersebut, membuktikan bahwa Nabi Yusuf bersih dari perbuatan kotor tersebut. Akhirnya suaminya mengingatkan kepada istrinya untuk bertaubat dan mengingatkan Yusuf untuk tidak menceritakan hal ini. Tapi ternyata ya, bukan hanya wanita ini, wanita-wanita yang lain yang menjadi teman wanita ini menggoda juga Nabi Allah Yusuf setelah melihat ketamparannya, dan mereka akan bersaksi bahwa Yusuf ya, menggoda mereka kalau Yusuf tidak memenuhi kemauan mereka. Kira-kira kalau orang yang tidak beriman, tidak jujur, dia lakukan enggak? Dia akan lakukan dengan alasan perempuan ini merupakan istri-istri pembesar, bisa menjadi rekomendasi buat dia. Tapi Yusuf mengatakan, ya Allah, aku lebih suka memilih penjara daripada mengikuti kemauan mereka. Dia rela masuk penjara daripada mengikuti hawa nafsu wanita tersebut. Mungkin orang berpikir, coba ikuti, dia nggak bakal masuk penjara. Tapi dengan rahmat Allah, setelah berdiam beberapa tahun di penjara, Allah keluarkan, Allah angkat derajatnya, dan Allah bersihkan dari tuduhan yang tidak benar. Sampai saudara-saudaranya ketika datang dan mengetahui itu Yusuf, mereka mengatakan, sungguh Allah telah memuliakan kamu atas kami, wahai Yusuf. Dijawab oleh Yusuf, tahu gak rahasianya apa? Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa saja yang bersabar dan bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, sifat sidik ini fondasinya adalah keimanan dan ketakwaan pada Allah. Apabila orang memiliki sifat jujur ini, insya Allah jadi apa saja akan berhasil. Mau jadi pedagang, berhasil. Mau jadi pejabat, insya Allah menjadi pejabat yang berhasil. Menjadi wakil rakyat juga, wakil rakyat yang berhasil. Dia bekerja bersama saja, bersiapa-siapa juga, pasti akan apa? Dipercaya oleh orang lain. Kalau orang punya kepercayaan, walaupun nggak punya modal, banyakkah yang berikan modal buat dia? Tapi kalau orang pintar tidak jujur, walaupun dia pintar, sekali ketahuan orang bohong, orang akan menjauh daripadanya. Oleh karena itu sifat jujur ini, sifat orang-orang yang sukses, sifat orang-orang yang mulia, sifat orang yang dicintai Allah, sifat orang yang dibukakan pintu rahmatnya oleh Allah di dunia maupun di hari akhir. Sedangkan dusta akan membuat hidupnya bergelisah, akan membuat dia jauh dari kebaikan, jauh dari Allah, dan tempat orang-orang yang berdusta adalah api neraka. Jadi sidik ini bukan hanya berkata jujur, tapi dimulai dari hati yang jujur, ya. Kemudian dia membenarkan apa yang dia tahu, menjalani dan mengikutinya. Inilah orang-orang yang dijamin oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses di dunia maupun di hari akhir. Dan sifat ini merupakan sifat yang melahirkan sifat-sifat kebaikan yang lain. Karena orang tidak mungkin dia beriman pada Allah, ya, tidak mungkin dia beriman kepada Allah kecuali kalau dia apa? Jujur bersama dirinya. Dia mendengarkan keterangan Allah, menyaksikan bukti-bukti di hadapannya, dia pasti akan meyakini dan mengimani kebenaran tersebut. Begitu juga beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran. Di saat dia jujur bersama dirinya, pasti dia akan menerima semua itu. Tapi kalau hatinya tidak jujur, walaupun tahu kebenaran, dia akan ingkari dan mencari alasan yang bermacam-macam.
Ini pelajaran buat kita semua. Saya kembali membaca hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bis-sidqi. Hendaklah kalian selalu bersikap jujur, ucapan, perbuatan, begitu pula hati kalian. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan mengantarkan dan membimbing kita menuju segala kebaikan. Wala yazalur rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan seseorang selalu bersikap jujur, wa yataharras sidqa, dan berupaya untuk bersikap jujur hingga ditulis di sisi Allah dan dikenal di sisinya sebagai seorang siddiq. Wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati kalian dari perbuatan dusta atau dari ucapan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta ini akan menjerumuskan orang ke dalam semua perbuatan buruk. Khianat berasal daripada al-kadzib. Begitu juga ya, kezaliman, ketidakadilan dari juga al-kadzib. Termasuk berzina juga bersumber dari perbuatan tersebut. Mencuri juga merupakan sifat yang bersumber daripada al-kadzib. Kalau dia jujur tidak mungkin dia akan mencuri. Wala yazalur rajulu yakdzibu. Seorang terbiasa bohong, wa yataharral kadhiba, ya, dan berusaha juga melakukan perbuatan dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga dikenal di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ini merupakan dua karakter. Yang satu merupakan sifat dan karakter yang dicintai Allah, yang akan mendapatkan segala macam keberuntungan. Satu lagi merupakan karakter yang dibenci Allah, yang akan menjerumuskan seorang ke dalam segala perbuatan dosa. Kita tutup, mudah-mudahan. Isya jam berapa Isya? Jam 5.08 ya. Baik ya. Kita tutup ya, dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luruskan hidup kita, tempatkan kita di jalan yang Allah ridhai, dan anak-anak kita semua diberikan kesuksesan. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita di Palestina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur ya Rabbana ibadikal mu'minin al-murabitin wal mujahidin fi Gazzah. Allahumma afrigh alaihimus sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum al-qaumil kafirin. Allahumma wahhid sufufahum wa lumma sya'thahum wajma' kalimatahum wa aslih baina qulubihim. Allahumma amiddahum ya Rabbana bizzat wal mali wal itadi wal aslihah. Allahumma ij'al ya Rabbana qulubal muslimina fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma ij'al qulubahum ya Rabb wa ta'yidahum lahum ala a'daika wa a'daihim minal yahudi wal malahidati wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba. Allahumma zalzilhum zilzala wa dammirhum tadmira waf'al bihim kama fa'alta biqaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud. Allahumma rabbi ya Rabbana tam'in quluba ibadikal mu'minin washrah sudurahum wansurhum wa ayyidhum ya Rabbana bimalaikatin min indik. Allahumma ya Rabbana ijma' kalimatal muslimin waj'alna ya Rabbana min syuhadaika waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.